Berdasarkan ya hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari ya jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ketika Rasulullah mengajarkan dengan sanad yang marfu, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Ya, ghibah ini Bapak Ibu dari kata ghaba, ya, ya ghibu, ya ghaib, ya ghaiban. Ya, artinya apa? Gaib. Kalau bahasa Indonesia itu gaib. Sesuatu yang tak ada, tak nampak, tak kasat mata. Artinya suatu perkataan di mana kita menceritakan tentang masalah orang ketiga. Orang yang tak ada bersama kita, kita bercerita tentang dia. Ya. Dan para sahabat ketika itu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan sesuatu tentang saudaramu yang pada dasarnya dia benci kalau itu diceritakan. Dan sedangkan kalau pembicaraan itu sampai diketahui oleh orang ketiga ini, orang itu pasti bahkan tidak suka perkaranya dicerita-ceritakan. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, la takallamu, ya, yatakallamani, ya, dan janganlah dua orang itu saling bercakap-cakap, ya, berucap, bercerita, ya, illa ma'ahu bisadis, kecuali dia menyertakan orang ketiga. Maksudnya apa? Kita berbisik-bisik, kita ngomong berdua. Kita berbisik-bisik walaupun tidak membicarakan si dia, ya, orang ketiga ini kawan kita nih, tapi cara kita berbisik-bisik yang demikian itu tidak boleh. Ya, kita harus menyertakan, ya, suara kita harus kedengaran supaya orang ketiga ini bisa dengar. Ya, itu adabnya. Ya. Kenapa? Ya, tasubbu ala akhika. Ya, sesungguhnya engkau telah menyakiti saudara kamu dengan cara seperti itu. Ya, ini adab. Ya. Dan kemudian, ya, dan orang yang bercakap-cakap dengan berbisik-bisik tidak menyertakan orang yang ketiga juga termasuk ghibah. Kemudian, ya, para sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, ya, bagaimana afara'aita in kana, ya, fi akhihi ma'akul, ya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau memang yang saya bicarakan itu memang benar adanya? Betul si fulan ini begini dan begitu, si fulanah itu begini dan begitu. Saya tidak cerita, ya, yang buruk-buruk, tapi kenyataannya memang kayak begitu. Bagaimana? Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, wa in kana, ya, kama takul, ya, faqad tahu, ya, faqad tahu, ya. Apabila yang engkau ceritakan tentang permasalahan saudaramu itu, ya, sesuai dengan apa yang kau ceritakan, itulah yang disebut dengan ghibah. Dan kemudian kata Rasulullah, wa in lam yakun, ya, faqad bahattahu. Kalau memang yang kamu ceritakan itu tidak ada pada yang kamu ceritakan, ya, artinya ceritanya itu dusta, nambah-nambah, ya, maka disebut dengan bahattah namanya. Ya, atau fitnah bahasa kita. Bagaimana kalau statusnya kita hanya sekedar bergurau? Ya. Bergurau, ya, menceritakan tentang orang lain juga termasuk ghibah. Ya, termasuk ghibah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak bercerita dengan orang lain, tetapi kita hanya baca status orang? Ya, atau nonton di TV, nonton cek dan recheck, ya, nonton silet, nonton apa lagi itu, ya, yang bicara apa, yang acara pagi-pagi itu. Nah, mengetahui urusan orang lain yang bukan urusan kita, ya, yang berkaitan tidak ada sama sekali dengan kemaslahatan hidup kita, maka itu disebut dengan ghibah. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwasannya, ya, adab ketika bertemu itu, lihat, ya, kalau memang kita memang ingin bertemu dengan si fulan membicarakan tentang sesuatu, maka perhatikan,
ya, adabnya. Kalau hanya kebetulan ketemunya, maka juga harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Kenapa? Kata Rasulullah, innal abda yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar, ya, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, seseorang itu mengucapkan sesuatu yang sebab ucapannya itu dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Yang mana neraka itu sejauh timur dan barat. Ya, ini berat perkara lisan. Kenapa? Kalau kita sudah menceritakan sesuatu, ya, kita menceritakan tentang si orang ini, si orang itu, ya ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, bahkan Rasulullah itu menjamin, man atman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Ya, atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin di antara kedua janggutnya, yaitu masalah lisan, ya mulutnya, kemudian bisa menjamin di antara dua kakinya, pangkal pahanya, yaitu kemaluan, maka saya akan menjaminnya dengan surga.